Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Ibu Meti Sutrisno dari GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug. Senang bisa bertemu dengan Oma Opa kekasih Kristus dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Setelah seharian kita beraktivitas, kini kita akan kembali beristirahat. Tetapi sebaiknya kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat GPIB. Selamat mengikuti acara ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam satu hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan hati serta pikiran kami. Biarlah Roh Kudus ada menolong kami, agar apa yang kami baca dan dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan kami dapat mengerti. Ampuni salah dan dosa kami yang tanpa sadar kami telah menyakiti hati Bapa. Berfirmanlah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oma Opa, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 20 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekati kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Haleluya. Renungan malam diberi judul Tuhan memulihkan. Yang menjadi ayat mas dari
ayat 21b, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang berani maju mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Kita sering mendengar para calon politikus membuat berbagai macam janji untuk memulihkan keadaan sosial masyarakat. Janji-janji tersebut bahkan secara mutlak disebutkan akan dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Ada janji 7 hari, janji 100 hari, dan janji yang memakan waktu bertahun-tahun. Yang pasti ada waktu yang ditetapkan untuk memenuhi janji tersebut. Jika terpilih dan tidak melaksanakan janji tersebut, masyarakat hanya bisa terdiam. Bahkan hidup mereka semakin terpuruk. Apa perbedaan janji yang dilontarkan oleh manusia dengan janji pemberian Allah? Jika Tuhan berjanji, pemulihan pasti terjadi. Itulah yang terjadi pada bangsa Yehuda ketika Nabi Yeremia bernubuat. Ia mengatakan bahwa kelak akan ada seseorang yang bisa diterjemahkan dengan raja atau juga bisa merupakan imam, yang akan muncul dari tengah-tengah mereka dan menuntun bukan hanya untuk bebas, melainkan membawa bangsa Yehuda kembali kepada Allah. Dia adalah seorang yang bisa datang langsung menghadap Allah. Ini adalah sebuah kekhususan, karena tidak ada satupun yang tidak dapat menyimpulkan bahwa dia bukan seorang raja biasa, melainkan Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Janji Allah untuk memulihkan melalui Sang Penolong tidak secara langsung diberikan. Bahkan Tuhan pun tidak menyebutkan kapan waktunya itu akan datang. Tetapi janji pemulihan Tuhan benar dan menjadi kenyataan. Ia bukan Allah yang sembarangan berjanji, melainkan akan selalu menggenapi. Oleh sebab itu, jika kita sedang menantikan, menunggu pemulihan dari Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berharap. Penantian dalam pengharapan menimbulkan semangat untuk berjuang di ladang pergumulan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Allah Bapa, kalau Engkau berkenan kami menjadi umat-Mu. Terima kasih kami selalu Engkau ingatkan untuk sadar bahwa Engkau Allah kami yang selalu peduli dan memberi pertolongan. Kalau pada malam ini kami boleh dikuatkan, tolonglah juga akan keluarga kami, anak-anak kami, menantu dan cucu-cucu kami. Ampuni akan segala salah dan dosa mereka.
Kami mohon Tuhan berkatilah keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU dalam segala program yang telah mereka buat. Tolong Tuhan agar semua boleh terlaksana atas perkenanan-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka bekerja. Biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang Tuhan pilih menjadi anggota Dewan PKLU. Berkati juga Majelis Sinode GPIB, serta hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang bertugas di jemaat dan di kota, dan mereka yang melayani di pelosok desa-desa terpencil. Tuhan tolong, jaga dan kuatkan mereka. Berkatilah ya Tuhan, akan para hamba Tuhan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Sebentar lagi kami akan tidur dan beristirahat. Bapa yang baik, jaga dan lindungi kami dari segala kejahatan malam. Tuhan berkati kami agar pada esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan untuk kembali beraktivitas memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU sekalian, terima kasih telah mengikuti pembacaan Alkitab dan renungan malam bersama kita dalam program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.